Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini kami dari tim Sang Buki dan Laskar Karawaci berkesempatan hadir di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Yatim dan Duafa Nurul Huda yang berlokasi di Jalan Hutan Nular Raya nomor 20A Perumnas 2 Tangerang. Kami ucapkan terima kasih atas sumbangsinya kepada para donatur yang telah menyisihkan hartanya untuk anak yatim dan duafa. Semoga menjadi keberkahan dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saat ini kalian semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk hadir di tengah-tengah kami di Pondok Pesantren Yatim dan Duafa Nurul Huda. Yang tentu ini kadangkala kalian mempertanyakan asal muasal Pondok Pesantren Nurul Huda. Ini pondok adalah, kalau dilihat dari sisi sejarah perjalanan kemanusiaan, adalah perjalanan lika-liku kami, wabil khusus saya, yang notabene saya ini kebetulan anak kampung yang dari Demak jauhan sana. Kalau orang mungkin Jakarta ya mungkin Demak itu Sunan Kalijogo udah kenal. Dalam hal ini saya dulu itu semangatnya luar biasa waktu di pesantren. Ada satu cita-cita pingin punya pondok, sehingga saya berjuang keras, baik dalam sisi saya menuntut ilmu, saya bertakdim sama kiai, dan saya bagaimana menjaga tata tertib di pondok pesantren. Namun tidak mudah kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan ya. Dari sisi perjalanan saya tahun 90, setelah saya dari pesantren, saya ngalamun. Tentu orang tua menginginkan aktivitas bagi anaknya, baik dalam sisi ubudiyah maupun muasyarah ya kan, perjalanan itu. Sampai saya akhirnya merantau ke Jakarta Utara. Di sana karena di sebelah saya itu pas waktu itu sambil kerja, saya ngontrak di sini, saya tuh sama teman-teman bersolat. Di belakang ini cewek-cewek yang nakal ya. Alhamdulillah saya sendiri dididik oleh para guru kami, kiai, orang tua, itu kebetulan mengikuti jejak yang telah Allah berikan pada kiai kami, di antara adalah Gus Dur ya. Jadi kami dari Demak itu, dari Jawa Timur, rata-rata mempunyai perahu NO. Yang NO itu istilah innallaha la yanzuru suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru a'malakum ya. Tuh. Maka disitulah saya berangkat menuju ke Jakarta Utara. Saya sambil kerja aktivitas bagaimana. Di sana saya merana, karena pertama kali saya di sana itu karena kami ini dari pesantren, sehingga kita tidak tahu musola ada di mana, kita nyari. Merana. Seorang santri itu kayak seperti bebek mencari air. Kalau santri itu tidak ada satu tempat, baik itu majelis taklim atau keagamaan, dia gersang. Seberapapun yang mereka dapatkan itu hampir 60% santri mesti gersang. Itu loh, gersang. Pulang saya. Setelah pulang saya malu lagi sama tetangga. Saya berangkat lagi. Baru di sana saya temukan sama orang tua, tolong Mas musola lagi dipegang. Akhirnya kami berjuang sama teman-teman sepekerja. Bahkan kalau dikatakan satu pekerjaan itu yang pesantren kebetulan saya. Dan saya membantu di sana yang tadinya musola itu pasif. Alhamdulillah kami ngasih kegiatan TPQ, perlombaan. Alhamdulillah didukung oleh wilayah-wilayah setempat. Lah disitulah baik
dari saya mengamalkan ilmu, juga kami juga mendapatkan ilmu. Karena apa? Karena dengan perantauan itu adalah ilmu yang luar biasa. Mungkin kalau saya dihidupkan di Demak, mungkin fanatik saya kental ya. Tapi setelah kami dihijrahkan oleh Allah, itu Al-Quran menyampaikan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alna syu'uban lita'arafu. Maka kamu akan berkenalan dengan suku-suku lain untuk kamu istilah saling sayang menyayangi. Namun ingat, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang dihadapkan, yang aku muliakan adalah orang yang takwa, melaksanakan perintah Allah dengan kafah, menjalankan perintah Allah dengan kafah. Itu aja. Saya nggak pernah dalam perantauan punya din, karena kebetulan saya ini orangnya sama-sama istilah menanamkan sosial. Nggak pernah saya kerja berapa tahun nggak pernah ngasih orang tua, pulang malah minta lagi. Kakak saya kebetulan dagang. Setelah itu saya ada tawaran di Tangerang. Saya sudah, karena kami sungguh-sungguh, karena di antara di pesantren itu adalah mendidik disiplin. Kalau dalam Islam istiqomah, al istiqomah itu khairu min alfi karomah. Di Jakarta Utara saya ditawarin cewek yang pegawai negeri, yang bidan. Kenapa? Orang tua tuh kalau lihat mutiara nggak akan dia mau melepaskan siapapun. Sekarang saya jadi orang tua ingin, namun saya takut karena persiapan nggak ada. Terus terang itu kan, uang nggak ada gitu loh kan. Saya ngaji kan, akhirnya saya hijrahlah ke Tangerang. Setelah hijrah Tangerang juga sama, tak pikir ada kenaikan dalam sisi finansial, nggak taunya sama. Ya udah, yang penting bisa sholat. Saya carilah musola, sekarang jadi masjid Nurul Iman. Alhamdulillah. Nah, setelah posisi itu, pabrik yang kami naungi bangkrut. Umur kami sudah memasuki posisi hampir 26-27. Target saya 25 nikah. 27 itu saya nggak punya modal apa-apa. Saya perjalanan. Akhirnya 28 saya ditantang. Karena ada seorang gadis yang di sini, Pirum ini, yang kami taksir, ya Allah mudah-mudahan inilah seorang nisa perempuan yang kami bisa ajak berjuang di hadapanmu baik dunia menuju akhirat. Namun tantangannya luar biasa. Paman saya itu bajingan apa kan. Saya kebetulan di pesantren karena sudah ijazah alhamdulillah, baik dalam sisi kalau bahasa orang kampungnya tolak telur, baik dalam sisi Quran sudah posisi istilah puasa 1 tahun ya, dalail Quran. Bahasa kasarnya alhamdulillah Allah berikan nggak takut gitu. Bahkan paman saya itu tak ajak ke masjid, silahkan pukul dada saya, tapi ponakan untuk saya. Saya bujangan kok. Saya disidang sama guru-guru saya. Kenapa musuhan kayak gini? Saya mencari untuk istilah mencari istri untuk dunia akhirat, bukan semata-mata untuk dunia. Maka saya perjuangkan walaupun isi yang saya taksir itu bukan pesantren. Saya pernah dipukul ibar saya, tak masukin got, masuk kamu. Tapi aku seneng sama kon adik. Karena saya berjuang. Setelah posisi saya itu sudah waktunya akhirnya namanya santri nggak kurang akal, kata Gus Dur kan? Ya kan, Abu Nawas karena juga kan. Bagaimana supaya dia anak satu perempuan ini seneng sama saya? Saya aktivitas di masjid, remaja masjid, Karang Taruna. Saya tidak ada kelihatan dari pesantren. Kelihatan saya tuh formal. Karena apa? Saya voli, saya bola, saya bulu tangkis, saya berjuang. Maka grup saya itu disukai oleh orang. Karena apa? Karena anaknya adalah anak yang benar-benar istilah diinginkan oleh wilayah. Dalam sosialnya cekatan. Kalau ada kabar kematian cepat. Kalau kerja bakti cepat. Olahraga cepat. Membantu juga cepat. Pernah suatu saat itu tak ajak membantu seorang kiai yang notabene tidak mampu. Lah, kita ngumpulin cuma ingin sekali memberikan 300, zaman dulu gede. Kita ngumpulin itu, kumpul itu 150. Apa? Teman saya tak ajak ngangkatin pasir. Ada salah satu warga, tak ajak ngangkatin pasir. Aku tahu son, kamu untuk apa? Ketawa saya. Untuk membantu. Yaudah, pasir ibadah membantu tetangga, tapi menolong untuk sana. Akhirnya uang itu tak kasihkan sana atas nama bukan kami, atas nama adalah
orang yang baru ngasih tadi. Lah ini sampai berjalan seiring gitu. Lah pada suatu saat tibalah waktunya saya pernikahan, alhamdulillah, karena istri yang sekarang Allah berikan pada kami ini ya senang secara dohiriyah tapi tak berdaya di hadapan keluarga. Namun alhamdulillah Allah berikan kekuatan. Saya suruh demo, ditanyakan nggak mau makan kalau saya nggak dinikahkan sama Kak Sol. Akhirnya seorang ibu yang menyayangi dan bapak diserahkan kepada anaknya. Ada resiko, oke. Ya nikah saya itu nggak punya modal kan. Itu cuma punya uang kalau nggak salah 400. Nah saya punya modal cuma 800. Yang 400 utang, yang 400 jual TV. Saya melalui. Setelah posisi Allah berikan jalan dengan baik, nikah, saya punya anak, tetap di kontrakan inilah. Kontrakan itulah didikan yang baik. Menepuk kasih sayang, berjuang keras demi untuk masa depan ke sana. Kontrakan itu masih ingat, ada yang sekarang yang sudah meninggal 2. Yang satu sekarang sudah punya rumah tingkat. Dulu zaman dulu kalau ngontrak itu karena saya kebetulan ketua karang remaja masjid. Sekarang kemarin tuh kayak gini, kalau sama santri saya, Abi mulu ngakalin saya. Dulu posisi saya suruh bikin teh, bikin makan. Sekarang kalau kamu kaya gimana? Nah, itu diem. Karena apa? Ya saya pengen itu persaudaraan ini bukan dilihat dari sisi duniawi, gitu kan? Alhamdulillah mereka posisi ngelamar ditolak, saya dadai. Kata itu, Pak, karena kejaksaan nggak usah lihat posisi adik saya ini, walaupun ini Jawa Timur saya dengar. Saya paham yang dimaksud Bapak adalah jembatan. Jembatan itu apa? Rumah. Seorang perempuan wajar istilah mencari pelindungan. Seorang tua wajar ingin sekali seorang putrinya itu mendapatkan suami yang diinginkan. Termasuk saya. Dulu istri saya pengen orang tua mungkin pengen dapat dokter. Saya jawab, saya lebih daripada dokter karena sekarang saya di bidang keagamaan. Ya, alhamdulillah Allah berikan. Malam tahajud, nangis, perjalanan. Saya benar-benar kafah. Saya berjuang ngajar Al-Quran di wilayah tidak amplop. Karena apa? Pingin sekali mengamalkan diri. Akhirnya setelah posisi saya nikah, punya anak 1, sekarang kuliah di Semarang, di IAIN, UIN sama di Pondok, pabrik bangkrut. Anak saya nangis. Apa? Istri saya. Terus apa? Akhirnya saya berjuang karena keluarga saya dagang kayu. Nah disitulah Bapak. Pada suatu saat saya pertama kali saya cuma punya modal dapat persangon dari pabrik 5 juta kan. 5 juta. Yang dapat persangon 50 habis. Yang dapat 30 habis. Yang dapat 25 habis. Saya cuma dapat 5 juta. Sholat tahajud tak tangisin ini amplop kuning, masih ingat ya? 5 juta tak zakati untuk Ka'bah, sisa kayak gitu. Saya harus jalan karena hidup ini di Perum ini berak aja bayar, kencing aja bayar. Saya dipilih oleh istri saya berarti kuat untuk bisa mengayomi mereka. Saya harus bisa mewarnai. Alhamdulillah adik-adik saya ipar sudah mondok-mondok semua. Alhamdulillah. Setelah itu saya berusaha. Lah 5 juta itu ceritanya saya berusaha. Ada satu istilah komodi dagang kayu itu, karena di bidang kayu saya, kayu itu harganya harusnya 1 truk itu 40 juta. Saya punya 5 juta kan, tapi kebetulan karyawannya Pak William ya itu sudah posisi akrab sama saya, ya kan. Triknya itu posisi kayu sudah masuk truk 5 juta, nggak terima. Akhirnya manajer itu ke rumah, Pak Muson, boleh kayu ini diangkat dikirim ke Sukabumi karena saya punya langganan di sana, istilah sudah sepakat di Sukabumi, di Baros, Pak Haji, orang Arab. Saya harus ikut. Gimana Pak Muson siang? Lah saya tidak ada pilihan, saya harus belajar tauhid itu. Kalau bahasa istilah sekarang mungkin anak muda, wah berarti nanti tempat penjualan saya akan diketahui, akan diterobos. Sudah saya nggak ada pilihan. Akhirnya saya berangkat ke sana. Ya seperti saya di pabrik, Pak. Mau sholat duha, bagaimana saya bisa sholat duha? Alasannya kadang-kala kencing sambil sholat duha.
bukan. Maka satu-satunya jalan anak buah saya harus saya pelajari. Supaya apa? Di saat posisi saya itu sholat duha, mesin tidak mati, tidak merasa dirugikan. Itu loh. Sehingga posisi kita bisa jalan. Nah, kadangkala yang dibenci itu kan karena kerugian orang lain. Tuh. Dalam perjalanan kayak gitu, saya usaha 2 tahun bagus. Berikutnya adalah jatuh. Jatuh. Ini pondok ini hampir terjual karena saya punya utang bang. Oh, hampir. Saya kemana-mana, baik ke Pandeglang, ke Kiai, kemana. Terus, kalau ini mungkin sebelah punya 375 juta, ini nggak jadi pondok. Saya sudah pasrah, keluarga saya di rumah, saya suruh pulang, udah belajar di sana. Tapi saya ingat, Allah berikan istri saya budayanya di sini. Kalau istri saya tak ajak ke sana dengan budaya berbeda, saya takutnya nggak kuat istri saya. Berarti saya dosa. Seorang suami harus melindungi, harus paham. Seorang manajer, seorang direktur harus paham. Kenapa direktur mengangkat manajer? Kenapa manajer kok bisa diangkat dan bisa membawa itu? Karena dia harus tahu, baik dalam sisi individu, baik dalam sisi majemuk. Tuh, nah inilah akhirnya jalan saya. Yakin saya. Nih, doain Kak Son. Saya kerja keras, sampai ngakar tak lakukan. Insya Allah mudah-mudahan. Daripada saya bengong di sini ya, di sini mikirin uang. Iya, namanya usaha mesti kan pikirannya uang terus. Ya. Bagaimana ini? Wah, ayo bikin pondok. Saya ikut. Saya mimpi dari pondok dulu ketemu Hadratus Syekh Imam Nawawi yang sekarang makbarohnya di makam sana. Saya tidak bener ini. Judulnya bener Allah. Baru terasa. Dulu saya di pondok pengen punya pesantren. Ingat saya teringatkan, masih ingat daya sampai sekarang. Bagaimana Hadratus Syekh Imam Nawawi itu bawa kayaknya kuda putih semua kayak gini. Saya pengen cita-cita dulu tuh ikut perahu langsung posisi ke Mekah. Tidak tahunya di Mekahnya setelah saya ngawal anak-anak yatim duafa. Loh ini kemarin 2 tahun yang lalu ada salah satu jamaah yang posisi saya lagi mandiin mayat, mereka ngebel, bi bapak saya jatuh, tolong doain bi. Oh ya, saya doain karena di pondok ini biasa alhamdulillah bisa mengistiqomahkan baca surat Ar-Rahman. Kita doakan karena tujuan kita mau pondok pesantren adalah untuk kemasyarakatan. Maka pondok ini didirikan adalah untuk khairun nas anfa'uhum linnas, dengan cara pakai ilmu. Sama tak sama. Tuh, itulah bedanya ilmu. Itu loh kan. Nah, inilah perjalanan. Akhirnya apa? Satu persatu. Anak ini kirimkan sama Allah. Baik dari Pandeglang, akhirnya dari Lampung, dari Kalimantan, dari Riau, dari Batam, dari Cirebon, dari Cianjur, dari Garut, dari Subang, dari Kendal, dari Demak, kan? Dari Semarang. Ini datang pelan. Lah saya berpikir, apakah saya bisa sendiri? Enggak. Saya harus manfaat semuanya. Maka adik-adik yang hafid Quran kami ajak. Lah, saya harus berpikir lagi. Otak saya peras lagi. Kenapa? Saya ngerasain bagaimana mencari supaya mencukupi. Berarti saya harus cari bisaroh. Iya, saya harus jalan. Nggak taunya sambil memikirkan orang lain, masalah demi masalah yang Allah ujikan pada kami, satu persatu Allah kasih pertolongan, kasih pertolongan, kasih pertolongan. Tidak taunya sekarang menyadari apa yang sudah Allah ujikan, baik dalam sisi bangkrut, baik dalam sisi kesulitan, semua adalah ilmu. Sekarang banyak yang jamaah ke sini yang nanyakan, bi saya lagi bangkrut, bi saya lagi masalah, bi saya lagi selingkuh. Saya sampaikan apa adanya. Ayo sabar, ayolah. Lah kenapa tak budayakan istilah sedekah? Karena sedekah as-sedaqatu daful bala. Maka alhamdulillah kebahagiaan kami di sini. Sampai sekarang ini Allah berikan ini mebel juga untuk anak. Kandang, alhamdulillah. Coba lihatin. Kandang diwakafi posisi kambing 16, sekarang sudah 160. Itu harus kerja keras. Abi ini dulu
2:30 sudah di pondok. Tuh. Maka lihatlah, apalagi santri, orang kejawen kalau serius saja dikabulkan Allah kok. Apalagi santri. Maka kalau kita fokus, insya Allah jam 2 saya sudah di sini. Kekhawatiran bagaimana kami itu bersahaja sama preman, bagaimana kami bertaklim sama kiai, ini harus berjalan. Nah makanya kami ini enggak terlalu mengharapkan penuh dari posisi aparaturnya, birokrat. Saya budidayakan adalah sahabat-sahabat saya yang usaha itu loh. Saya suruh sama Pak Zaki, suruh ke kantornya, ketemu apa? Ketemu di Wakil Jasa Agung Al-Mafurah Pak Haji Armansa, karena dulu meninggal itu saya yang nyolatin sama Pak Wali Kota, saya Pak Yai ke sana. Sampai sekarang anak-anak belum. Terus kambing pun ternak belum, biar jalan aja. Makanya anak-anak ini tak belajarkan untuk ekonomi. Kalau kalian nanti hafid Quran, dompet kamu banyak, mertuamu, saudara perempuanmu, mamamu, kapanpun mau ke kamu nggak akan mengelak. Nah, aku mau ke tempatmu. Oh monggo, kurang apa yang perlu saya bantu? Coba kalau dompetnya nggak ada, dulu tahulah. Makanya jangan sampai jadi santri. Santri itu nggak punya duit. Tuh, padahal santri itu kaya. Cuma dia belum bisa mengaplikasikan apa yang ada di Al-Quran. Saya yakin, insya Allah, ayo kita sama-sama saudaraku, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Anda mungkin di bidang lain, ayo kita support. Nangsi. Saya sering itu, kalau Anda membantu di sini, jangka berapa bulan, kok nggak jalan, tak ganti. Saya harus berani. Kenapa? Karena saya ngerawat ustadz-ustadzah, dia punya anak-anak, punya keluarga yang harus mereka lindungi, anak-anak SPMP. Contoh Pak Anto, saat ini pandemi Pak, harusnya dia itu saat ini lebih susah, tapi beliau order menumpuk. Nikmat kan? Menumpuk beliau. Lah inilah. Maka inilah dunia, ada jatuh, ada naik. Kita harus fokus, tenang, istiqomah. Walaupun maka suatu saat ada Pak Anto, Pak Ustadz, ini saya kayak keluarga, angkusaku, tapi di sini jangan diputus. Walaupun 1 mie, akhirnya jalan lagi. Maka berharap saudaraku semua, silaturahim ini gak harus senyum pun juga sedekah, apalagi kalau ada, ya mudah-mudahan. Saya setiap membantu orang bukan amplop. Saya mandiin mayat bukan amplop. Pak tanyakan, nah mandiin mayat kadang-kadang ada anggaran 300 ya, mungkin yang sering kasih amplop. Tapi habis setelah mandiin, habis kabur ke pondok, amplop ngobrol sendiri. Saya mau nyari Ustadz Musa, Nabi Musa, tak buka di depan anak-anak. Berapa? 750. Loh, biasanya 300 loh. Dan saya nggak minta loh. Inilah, tomaklah kepada Allah, maka kau akan disayang oleh Allah. Kalau tomak kepada manusia, kau akan dikedirikan oleh sesama. Itu tidak baik. Itu tuntunan daripada Rasulullah adalah kita bertomak kepada Allah, kita munajat kepada Allah, kita dekat kepada Allah, Pak, insya Allah kebaikan itu akan menyertai kita dan hidup kita akan manfaat dan insya Allah berkah. Akhirnya kita menjadi khairun nas anfa'uhum linas. Saya minta doa, mudah-mudahan anak-anak nanti tidak ditinggal, ada orang-orang yang pedulikan. Karena apa? Yang ditakutkan kalau kiai sepuhnya meninggal, kadang-kala ini jaraknya jauh. Maka mudah-mudahan ini anak-anak ini bisa menyongsong, ngikutin abinya, tidak melulu dalam sisi adalah harta, namun ilmu yang diutamakan, maka semua akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah. Maka kami akhiri karena sudah waktu maghrib. Terima kasih. Wa a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nurul huda ya Allah, mudah-mudahan kau berkahi terus bumi, mudah-mudahan melindungi ya Allah dengan barokah surat Al-Mulk. Kata anak-anak, la aroda sayyat ayyakula lakum fayakun min barokatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم وهو الذي لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي يراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه ظلمة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قال رأيتم إن أخرجني الله ومن معي أو غيرنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل رأيتم إن قل والرحمن آمنا به وإليه توكلنا فسيعلمون من هو في ضلال مبين قل رأيتم إن أسلم معكم الرحمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. ومن أهل لا إله إلا الله
رسول الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad.
وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.